damai di hati. Salam sehat. Nah, sehat, tapi macam loyo-loyo. Orang sehat itu pasti semangatnya luar biasa. Oke. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Naidrat yang dalam hal ini diwakili Bapak Asisten 2, yang kami hormati ketiga Bapak Distrik yang ganteng-ganteng dan luar biasa, yang menyambut kami dan wanitanya sangat luar biasa. Tuhan memberkati Bapak semua dan terima kasih karena sudah membantu kami menyukseskan kegiatan ini. Yang kami hormati Bapak Ketua PHNJ GKI Siloam Berkek yang bersedia hati tulus untuk mendoakan kegiatan ini, dan yang kami kasihi para tamu undangan yang tidak sempat kami sebutkan satu demi satu, semua mereka yang mencintai Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Naidrat. Tuhan memberkati, terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu semua dan semua yang terlibat di saat ini, yang kami kasihi dan kami cintai dalam kasih Tuhan. Anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Naidrat yang ada di distrik, yang bekerja di distrik yang saat ini kami kunjungi, dan kepada pengurus yang sudah bersedia untuk melakukan program kegiatan kerja ini di hari ini, terima kasih banyak dan terima kasih, semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan rahmat-Nya yang luar biasa itu, mampu memberikan kami hikmat kepada pengurus untuk melakukan berbagai program dan kegiatan selama kegiatan tahun berjalan. Kami Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Naidrat sama seperti Dharma Wanita yang ada di seluruh Indonesia, bahwa Dharma Wanita ini adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun istri-istri pegawai negeri sipil. Jadi yang punya suami pegawai negeri itu dia anggota Dharma Wanita. Mau bilang mau lari kah? Tidak bisa. Mau bilang Pak Tua itu dia ada 02 kah? Tidak bisa. Saya yang 01 ini yang Dharma Wanita sudah. Itu yang harus dipahami dulu, karena di 3 organisasi kabupaten di mana di Indonesia ini ada 3, yaitu PKK, GOW, dan Dharma Wanita. Dan Dharma Wanita ini, kalau PKK itu dia menyangkut seluruh organisasi dan seluruh orang yang ada di Kabupaten Naidrat, dan itu ketuanya Bapak Ibu Bupati. Itu memang sudah otomatis dia melekat pada jabatan. Dan kepada GOW itu gerakan gabungan organisasi wanita, yaitu organisasi-organisasi yang ada di dalam kabupaten ini, mau gereja kah, mau pemerintah kah, mau adat kah, mau apakah, semua tergabung di dalam GOW itu. Sedangkan kita yang Dharma Wanita ini himpunan suatu organisasi kemasyarakatan sama seperti PKK, GOW, tapi kami lebih identik dengan pegawai negeri sipil. Mereka yang pakai baju keki itu. Jadi harus dipahami itu dulu. Kami Dharma Wanita Persatuan punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tujuan dari Dharma Wanita punya persekutuan ini adalah mensejahterakan anggota. Yang lagu tadi bilang itu, mensejahterakan anggota dan keluarganya. Sejahterakan anggota dan keluarganya. Kalau PKK, pendidikan kesejahteraan keluarga sama, tapi itu secara umum. Kalau kita khusus untuk yang pegawai negeri sipil saja. Itu yang tadi saya bilang sekali lagi, yang merasa bahwa dia sudah dibayar lunas, dia sudah dipanggil lunas, yang ada 02 tidak pakai, yang harus hadir itu 01 di sini. Dan ada yang pakai 002 itu memang itu rakitan, itu terbaik, itu nanti itu di sini bilang makail itu terbaik. Itu barang terbaik, jadi tidak usah dipusing-pusingkan. Kita yang 01 yang sudah dibayar lunas itu yang hadir di sini. Itu yang istri yang punya suami pakai baju itu tuh keki. Terus lagi keanggotaannya itu kita punya sampai ada di distrik dan mungkin juga ada di lurah karena sekretaris kampung gitu mungkin pegawai. Yang ibu-ibu tahu bahwa kalau Dharma Wanita itu sudah yang pegawai, bahwa dia sampai di mana itu dia pegawai, dia istri harus terlibat dalam Dharma Wanita. Kami punya program di sini bahwa kami masa jabatan kami sudah mau berakhir. Jabatan saya, Ketua Dharma Wanita, siapapun dia, tidak melekat kepada jabatan sekdanya, tidak melekat pada jabatan suami. Itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bilang.
daerah. Jadi beda dengan dulu memang melekat, tapi sekarang tidak. Jadi ada di biasanya suami segala, tapi kalau dia suara kecil dia tidak pakai. Tapi ada catatannya, aturan-aturan. Tapi ada kebijakannya. Kebijakannya begini. Masa istri sekda mau jadi penonton? Masa Bapak Kepala Dinas Bu Istri mau perintah ibu sekda? Nggak bisa. Makanya kebijakannya itu di dalam pemerintahan, bupati punya kebijakan, ibu penasehat. Yang ketemu penasehat itu yang pertama itu bupati sekda, dan juga ibu bupati itu penasehat Dharma Wanita. Yang turun di dinas-dinas itu, yang kepala-kepala dinas itu penasehat di unsur pelaksana di dinas. Kalau di distrik, Bapak Distrik 3 ini dengan ibunya yang menjadi penasehat bagi ibu-ibunya. Ibu-ibu Dharma Wanita yang dengan pegawai negeri yang perempuan kah, laki-laki kah, Bu Istri, itu ibu Bapak Distrik dan ibu ini berdiri sebagai penasehat untuk Dharma Wanita. Tapi bagaimana anggaran dasar, anggaran rumah tangga bilang, tapi mau bagaimana Bapak Distrik dan ibu mau pimpin, bagaimana kalau anggota Dharma Wanita saja tidak ada dalam persekutuan itu. Kita turun saat ini, kami Dharma Wanita karena mau mengakhiri tugas, tidak tahu musda kapan karena masa pandemi, kita tunggu musda dari provinsi dulu. Provinsi selesai baru kita musda di daerah, kabupaten, kota kita akan musda. Entah kapan kita tidak tahu. Sama sekarang ada masa pandemi, jadi kami tidak tahu. Jadi kami menjelaskan ini buat Pak Asisten, saya paparkan ini pencerahan singkat saja supaya ada orang tahu. Kadang kami ketua Dharma Wanita yang menghimpun istri-istri pegawai negeri sipil minta maaf kepada Bapak Ibu Distrik, Kepala Distrik minta maaf. Kami kirim surat kepada ketua Dharma Wanita di Distrik A. Yang hadir ibu ketua PKK, ibu distriknya. Tidak, ibu distrik boleh hadir sebagai penasehat, tapi bahwa dia punya ketua. Kalau ketuanya itu diwajibkan adalah istri dari sekretaris. Aduh ibu tak bisa, istri sekretaris nih, dia ada 02, 01, saya tahu di mana lagi. Aduh bagaimana ini ceritanya? Bagaimana kita mau bina keluarga sehat dan keluarga sejahtera kalau ada kosong double dan sebagainya? Janganlah berdosa, dunia semua kiamat, cukup sudah. Kita semua orang berdosa, cukup sudah. Ini dunia semua kiamat, corona ini masa penapisan. Jadi jangan coba-coba. Kalau mau di neraka seperti iblis yang dengan api belerang, silakan kamu berbuat. Ini masa penjaringan, penapisan, filternya masa-masa ini. Siapa yang tidak taat dan tidak berdoa dalam keluarga, dia akan mati. Ingat itu. Dan saat ini saya mau bilang pegawai negeri sipil di distrik itu kalau belum ada sekarang, dan sebentar kami minta ada nama-nama struktur distriknya dan wanitanya, sekaligus kalau tidak ada dibentuk. Kalau belum juga minta tolong untuk Bapak Distrik minta penasehat, Bapak Distrik atau Ibu kasih arahan. Ibu minta maaf, di kami Bu Distrik itu perempuan yang jadi sekdis. Oh tidak apa-apa, Ibu sekdis tidak apa-apa. Carilah yang beda, yang satu orang punya istri yang cakap, yang lincah, yang mampu untuk merangkul. Ambil dia, jadi ketua Dharma Wanita. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, 3 bidang. Pendidikan, ekonomi, dan sosbud, sosial budaya. Jadi 3 orang ini saja nanti dibawa mengisi dia anggota-anggota simpapa gitu loh. Tidak apa-apa itu. Yang penting ada dia punya badan ini dulu. Terus yang menjadi anggota ibu, terus anggota Dharma Wanita di distrik itu kan istri-istri pegawai, lalu pegawai yang perempuan. Semua orang yang ada di Indonesia ini pegawai perempuan di anggaran dasar anggaran rumah tangga bilang kalau dia mau jadi anggota kasih masuk dia. Kalau dia tidak mau tidak usah. Tapi yang anggota yang tetap, anggota yang wajib itu adalah istri-istri pegawai negeri sipil. Itu pegawai negeri sipil. Jadi kalau Bapak Asisten Bu Istri, anggota Dharma Wanita di sekda sana. Itu. Kalau Bapak Distrik tadi saya sudah 3 ini penasehat di distrik, ketua PKK, penasehat dari penasehat dari ibu dan ketua PKK tapi siap penasehat. Kamu anggota Dharma Wanita, kamu jangan begitu, saya cek telinga ya. Nah, itu tugasnya. Itu ketua itu di situ. Jadi kalau nanti syukur kalau saya ini ada salah ya, nanti kalau ada pemilihan musda yang baru
Mungkin ibu sekda yang wajib karena kita kebijakan dia anggaran dulu rumah tangga, tapi ada kebijakan harus istri supaya kalau bapak mau tidur bapak dan wanita begini mau makan bapak gini tidak kalau begitu betul tidak kasih jatah juga. Misalnya begitu contoh kan di sekda itu supaya kita bisa gitu juga anggaran tanda tangan gitu. Jadi bisa. Terus juga 3 ibu ini punya berdiri sebagai orang tua. Ibu bupati, ibu wakil, ibu sekda berdiri sebagai orang tua bagi semua perempuan-perempuan bahkan ibu-ibu yang ada di Kabupaten Maibrat dan kabupaten semua. Ini contoh kasus ketika kita rapat ibu ya. Saya dengan Ibu Uta waktu itu ketua dipanggil, ketua dan sekretaris dipanggil waktu itu kebetulan ibu ada di sana saya ikut. Kasus yang terjadi di Kabupaten Sorong. Kasus juga yang terjadi di Bentuni ya. Sampai sekarang ini ada di Kabupaten Sorong, saya sebut saja Ibu Malagam waktu itu musdanya, belum ada sekda, musdanya Ibu Malagam itu Sarota Malagam, dia ketua Darmonita. Tapi karena Ibu sekda sudah naik waktu itu, Pak Bupati panggil, Ibu mundur dan Ibu sekda saja yang naik. Gitu. Kemarin ada yang bilang saya, lapor saya di Bupati, Bu Bupati. Itu bagus langsung selesai sekda. Kenapa sih ibunya itu masih gini-gini, masih sekda, masih jadi ketua Dharma Wanita? Itu orang yang tahu etika. Itu. Loh kenapa sampai Ibu Bupati? Ibu Bupati kasih saya, orang dia panggil saya Ade kok. Ade, ada orang lapor Ade begini. Ini saya jujur saya nggak tahu. Ini kenapa ini? Musda menentukan saya dan ibu bilang semua habis jabatan nanti kasih selesai akan sudah supaya pertanggungjawaban keuangan, pertanggungjawaban program itu dia bahaya, jangan putus tengah jalan. Lalu saya masalah terima dan siapa coba. PJS masih ada, Pak Sekda baru kemarin ada sudah bilang belum dilantik juga kok. Kamu hati-hati saya untuk maksudnya kok begitu. Tapi saya yakin ada filosofi bilang Bapak izin. Pohon semakin tinggi, semakin terpaan angin kuat. Dan saya enjoy aja. Sakit hatinya dia, ya dosanya dia, bukan saya. Dia seperti saya mau bilang, dia yang minum racun, minta orang lain yang mati. Itu sama. Semua saya ajarkan bagi-bagi. Kalau orang yang tukang iri hati, perempuan, istri-istri pegawai negeri yang tukang iri hati, itu namanya itu racun di dalam tubuh ini. Jangan pikir kata racun nanti orang taruh di mobil ini. Tidak, itu racun pada kau berdiri sendiri. Racun pada kau dan kau bilang, saya minum racun, saya harap dia yang mati. Saya minum racun, ibu saya harap mati. Wah, dapat di mana? Itu contohnya. Jadi izin saya ketua Dharma Wanita mungkin ini program ke distrik yang terakhir. Karena nanti ke depan musda kita harus tunggu musda saja provinsi dan selanjutnya kita akan musda untuk program sekaligus memilih pengurus yang baru. Dan pengurus yang baru silakan saya siapa yang bisa ikut kompetisi, tapi ingat catatan bahwa kita akan bermain di dalam untuk pilih ibu sekda. Itu aja, tidak ada yang lain. Karena kebijakan anggaran dasar anggaran rumah tangga biar naik 3 orang, tapi Pak Bupati kah, Pak Wakil kah, Ibu kah, asisten-asisten kah, semua akan bilang pilih ibu sekda punya istri. Karena itu etika kita orang timur. Itu. Jadi saya minta maaf kepada ibu semua. Hari ini baru saya datang dengan teman-teman pengurus. Saya ketua, ini ada sekretaris Ibu Sandra dan Ibu Ta, ada satu lagi Ibu Na, waktu itu sekretaris kita musda, dan ada bidang-bidang 3 bidang yang juga hadir di dalamnya. Dan di belakang ini saya juga ada minta bunda-bunda PAUD juga hadir karena mereka adalah bagian dari Dharma Wanita yang mengajarkan anak-anak kami di TK. Dharma Wanita punya program yang panjang, biasa, dan rutin tradisi tiap hari, tiap waktu. Tapi program seumur hidup sampai tanah tutup mata adalah 2 TK PAUD Kartini 1 dan 2. 1 di sini dan 1 di Kisor. Puji Tuhan, terima kasih atas nama Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Maibrat. Mengucapkan terima kasih kepada Pemda Kabupaten Maibrat, kepada Bapak Bupati dalam hal ini Bapak Asisten yang sudah mendengar pengurus punya proposal untuk bisa membangun gedung TK PAUD Kartini 2 yang di Kisor. Kami siap untuk membangunnya. Terima kasih atas nama Dharma Wanita kepada Pemda. Dan
Sebentar Bapak Ibu semua yang saya kasih dan saya hormati, di tempat ini juga saya mau kasih tahu bahwa kami datang di distrik untuk melihat anggota distrik kami. Selain kita mau minta data, selain juga minta ada keluhan-keluhan apa menjadi catatan untuk periode yang berikut, supaya di distrik ini ada catatan-catatan kami simpan supaya ada musda kami lampirkan. Terus juga di dalamnya kami ada berbagi kasih. Jangan lihat dari barangnya nih, lihat dari pengurus-pengurus yang cantik-cantik ini saja. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah berpartisipasi. Jaga kesehatan masa pandemi COVID-19 ini. Kami tidak tahu kapan berakhir, tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi yang satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup, Dia terus akan memberkati kita. Kepada orang-orang yang taat, kita akan diselamatkan. Tetapi orang-orang yang tidak taat, pasti dia akan celaka. Ini COVID ini sekilas saja bahwa mari kita jaga kesehatan protokoler, pakai masker. Nanti kita hidup pakai masker tiap saat. Pakai masker mau keluar, pakai masker. Terus rajin cuci tangan, kalau pulang cuci tangan atau pakai itu hand sanitizer. Kalau tidak cuci tangan dengan sabun deterjen itu, yang penting cuci tangan biar bersih, jaga kesehatan. Jangan tukar-tukar masker. Kalau saya sudah mama aku pakai, saya pakai lagi. Jangan. Masing-masing punya masker, pakai dan jaga kesehatan. Imun kuat, kuat kita tubuh kita karena dia rentan kepada orang yang di atas umur 45 tahun ke atas. Kalau imun tidak kuat, ketubuh fisik maksudnya fisik tidak kuat, biar aku menjadi awiyah bakar 1 kah, sepanggal kah, mau jadi bubur 1 sendok kah, yang penting isi perut. Jangan kosong perutnya, akan seperti malaria begitu nanti. Saya penghidup yang biasa ya kan. Tapi siapapun imun kuat, kekuatan kuat, virus itu akan mati sendiri. Tapi kalau dia lemah, apalagi ada yang asma tuh jangan jaga sekali, jangan sembarang. Atau ada sakit darah tinggi, sakit riwayat apa-apa, jangan sembarang keluar. Apalagi di Sorong luar biasa merah. Kalau di sini puji Tuhan, Tuhan baik untuk orang Haidar, masih zona hijau. Tapi jangan anggap remeh karena kita masuk keluar dengan orang. Jangan kita anggap remeh. Setiap saat kita berbicara dengan orang, karena itu dari mulut, jadi jangan terlalu dekat. Kami di sini hari ini. Besok kami di Aitinho Tengah, Aitinho. Lusa kami di Aitinho Barat, Aitinho Utara, dan Aitinho Raya di Aitinho Raya. Dan tanggal 7, 8, 9 kami di Ayamaru Utara, dan di Mare. Jadi kami keliling untuk periode ini untuk data selanjutnya, struktur dan sebagainya. Masalah apa yang terjadi kami minta sekarang untuk dimaklumi, bisa dikasih ke kami. Dan atas nama pengurus dan mereka Kabupaten Madras mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Asisten. Terima kasih walaupun telepon singkat dan jelas, cepat-cepat Bapak hadir. Tuhan memberkati tugas dan tanggung jawab. Hikmat Tuhan kiranya terus dicurahkan bagi Bapak dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Dan terima kasih kepada Bapak Distrik yang ganteng-ganteng dan luar biasa di distriknya, yang biar ketemu telepon saja Bapak, kami baca suratnya, ya Bapak mau terima saja. Terima kasih banyak untuk semua ketulusan hati Bapak Ibu semua yang membantu kami Dharma Wanita. Mohon maaf jika sepanjang kegiatan ini ada salah-salah kami, dan izin kami tidak makan bersama hari ini, cuma snack saja. Karena kami dari sini langsung kami tujuan ke Aiwasi. Kami mau kasih sumbangan juga cuci tangan kepada Santo Yosef Aiwasi. Kami juga mau ke Aifat sana di Sabah, ke Santo apa gitu, terus di Bapak Sion Tumurkek juga di kantor klasis Aifat. Kami galon dari kami Dharma Wanita untuk cuci tangan. Sedikit yang dilakukan oleh ibu-ibu, terus juga masker. Kami akan masker juga akan dibagi kepada ketemu suami-suami yang di tagar-tagar di sana di lingkungan. Kami akan bagi-bagi kepada mereka supaya kalau mereka sehat, kami istri juga sehat. Mereka sehat, kami punya anak-anak banyak di Maibra. Oke? Ingat, hanya 01 yang ada di anggota Dharma Wanita. Ingat, Bapak izin ulang sekali lagi, anggota Dharma Wanita hanya itu 01. Kalau 01 sudah meninggal dipanggil pulang, baru ganti kedudukannya. Tapi yang mau 2, 3, 4, 5, 6, ingat, Tuhan murka. Karena pesina, percabulan, orang melakukan kecemaran dan hawa nafsu tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Catatan itu bagi kita semua. Demikian apa yang saya sampaikan. Minta maaf saya sudah ambil alih Bapak Pendeta Pengkhotbah. Terima kasih banyak untuk kita semua yang sudah mendengar dan ingin
meneruskan kegiatan saat ini dan izin kepada Bapak Bupati dalam hal ini Bapak Einstein untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita di saat siang ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Sehat. Ulang terlalu lambat.